Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang tadi telah saya sampaikan, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Leni Mulyawati yang akan bercerita tentang bagaimana pertolongan Tuhan menyembuhkan dia. Selamat sore Ibu Leni Mulyawati. Selamat Sore, sore. Pak. Iya, selamat sore Ibu. Nah, Ibu, sore hari ini kami ingin mendengarkan kesaksian dari Ibu Leni, bagaimana pertama kali Ibu divonis, sakit sirosis hati, sampai kemudian Tuhan menyembuhkan dengan cara yang ajaib. Mungkin bisa diceritakan Bu, kisah Ibu. Waktu dan Boleh. tempat kami Iya. persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menyaksikan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Mujizat itu benar-benar nyata. Bagi saya tahun 2021 kemarin adalah tahun yang penuh anugerah. Saya benar-benar mengalami Yesus yang secara pribadi gitu. Tuhan izinkan saya sakit. Saya dirawat di rumah sakit kurang lebih 3 bulan. Saya harus berjuang melawan sakit saya. Hanya karena kemurahan Tuhan, saya boleh bisa melewati semua itu, dan saya boleh masih ada saat ini. Singkat cerita, saat saya pertama masuk rumah sakit, dikarenakan bilirubin tinggi, terus, badan, mata semua pada, kuning. Setelah dilakukan beberapa tes, tes lab, USG, MRCP, dokter memvonis saya menderita sakit sirosis atau pengerasan hati. Kata dokter untuk mengetahui beberapa berapa persen sirosisnya harus dilakukan biopsi. Dan untuk kesembuhannya idealnya harus dilakukan transplantasi hati. Saya sempat kaget gitu. Buat saya, aduh Tuhan kalau di biopsi itu kan harus dibedah-bedah gitu. Saya takut. Saya syok, Tuhan kenapa kok sampai seperti ini? Karena jujur aja saya orangnya, saya jarang sakit, bahkan saya hampir tidak pernah gitu. Saya merasa badan saya sehat, kenapa tiba-tiba kok seperti ini? Padahal memang saya mengalami ini sebulan sebelumnya saya kondisi badan drop, sering sakit kepala. Mmm, Akhirnya finalnya ini gitu, Tuhan kok, separah ini gitu. Eee, saya bersyukur saya punya saudara-saudara seiman yang sungguh sangat baik. mhm, Mereka ya saya bilang dengan kondisi saya seperti itu, saya bilang, "Coba Leni cari second opini, coba cari, kita coba tanya ke dokter lain," yang gitu. Saat itu kan saya dipegang 2 dokter, terus tapi kondisi saya bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Bahkan dokter bilang, saya harus keluar rumah sakit karena percuma di sini juga, satu-satunya jalan harus transplantasi hati. Kalau ibu nggak melakukan itu, ya kurang lebih ibu bisa bertahan 3 bulan, dia bilang begitu. Saya bilang, "Tuhan ada apa?" Gitu, "Kok seperti ini?" Akhirnya teman satu pelayanan, kebetulan saya pelayanan di Wanita Bijak, teman satu pelayanan, "Coba saya minta rekam medis kamu." Saya coba tanya ke beberapa dokter, dia bawa ke beberapa dokter dan akhirnya sampai ke satu dokter, puji Tuhan gitu, itu luar biasa tangan Tuhan, dia juga anak Tuhan, setelah dia membaca rekam medis saya, dia bilang, "Ibu," eee, saya suruh datang ke dia, akhirnya, "Bu, saya mau bantu. Ayo eee, kita kita sama-sama untuk mengobati," gitu. Dia puji Tuhan juga bukan suatu kebetulan dia punya alat yang namanya FibroScan, jadi dia, jadi kita mengetahui sirosis itu tidak perlu biopsi, cukup pakai alat itu kita sudah tahu sirosisnya sudah berapa persen. Akhirnya diperiksa dan benar saya sirosis. Dokter bilang, "Ibu sirosisnya 20%." Saya bilang, eee, terus dokter bilang, "Bu, nggak usah takut, Bu, kita sama-sama berjuang, masih ada mujizat. mhm, Kita sama-sama berjuang supaya sirosis ini tidak bertambah, tidak menjadi kanker, dan tidak ada yang mustahil bisa sembuh." Jadi amin. saya bersyukur bertemu dengan anak-anak Tuhan yang luar biasa, mereka mempunyai kasih yang sungguh luar biasa, kasihnya Tuhan gitu. Di saat saya terpuruk, Tuhan datangkan banyak orang gitu untuk mensupport saya, untuk ya memberi semangat pada saya gitu, bahwa saya tidak sendiri. Iya, Ya saya bersyukur akhirnya
Singkat cerita, dari sirosis ini, maaf kata, saya jadi susah pup gitu. Saya kesulitan pup. Wah, setiap mau pup penuh perjuangan dan, lama-lama saya harus dibawa ke rumah sakit lagi. Dan terus dokter periksa lagi ternyata, dokter bilang, "Ini maaf kata fesesnya sudah membatu, Bu," dia bilang gitu. Padahal, dokter kasih obat yang boleh dibilang paling bagus gitu. Dia coba dengan dikasih obat, dikuras, macam-macam, tapi tetap nggak bisa keluar dan Ibu satu-satunya cara ya kita harus operasi, yang gitu. Akhirnya saya bawa ke, dokter bedah, dan saya akhirnya mau tidak mau saya harus operasi. Saya sempat, "Tuhan, kemarin saya menghindari biopsi karena saya takut gitu untuk dibedah-bedah gitu. Sekarang justru saya harus operasi," gitu. Tuhan luar biasa gitu. Akhirnya saya bilang, malam sebelum operasi saya sempat down, saya bilang ke Mhm. anak, kan kebetulan anak saya yang jaga, "Adek, mami udah nggak kuat, mami udah nggak tahan," saya bilang gitu. "Mami nggak boleh begitu, mami harus kuat, mami punya Tuhan Yesus. Kan mami sendiri, kalau mami boleh bertahan sampai saat ini kan itu karena Tuhan. Sekarang mami nggak boleh menyerah. Ayo mami bertahan, ini mungkin dengan cara operasi mami bisa sembuh." Saya bersyukur gitu. Support dari keluarga, dari anak-anak, suami membuat saya semangat lagi gitu. Ya Tuhan, saya nggak boleh menyerah. Saya percaya gitu, bahwa kalau Tuhan boleh izinkan saya menghadapi ini, saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan kepada saya, Tuhan akan memampukan saya untuk melewati semuanya. Mungkin dengan cara operasi saya bisa sembuh gitu. Akhirnya saya operasi, saya bersyukur semua dalam kedaulatan Tuhan, operasi berjalan lancar. Dan akhirnya saya boleh pulang beberapa hari, 3 hari dari operasi itu saya boleh pulang karena progresnya bagus. Dokter bilang, "Ibu luar biasa, perkembangannya bagus." Akhirnya saya boleh rawat jalan. Seminggu sekali saya rawat jalan, datang. Ya, seminggu sekali terus, akhirnya ya progresnya bagus, terus bagus, kata dokter, "Ibu sekarang boleh 2 minggu sekali." Saya bersyukur gitu, tangan Tuhan yang luar biasa gitu menolong saya. Tepat di tanggal 24 Desember 2021, besoknya kan Natal, saya harus kontrol lagi nih. "Tuhan, kalau boleh," saya bilang, saya sempat tawar-menawar sama Tuhan, "Tuhan, saya mau kado yang spesial dari Tuhan," gitu. Saya mau sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Akhirnya saya periksa ke dokter dan dokter sempat kaget gitu. Berapa kali dia periksa, sempat, "Ibu aneh." Periksa lagi, "Aduh saya salah enggak ya?" Periksa lagi sampai berapa kali dan ternyata dokter bilang, "Ibu Ibu sembuh," nih. Saya bilang, "Ah, dokter yang benar, Ibu sembuh karena sirosisnya sudah ada perubahan, si hatinya sudah mulai melunak." Ini mukjizat, Bu, ini mukjizat karena kalau dibilang sakit ini tuh sembuh, kemungkinan sembuhnya teh sangat tipis, Kak, dan bisa sembuh juga, itu cukup butuh waktu yang lama, kata dokter. Tapi ini Ibu sembuh loh, Bu. Kategori seperti ini Ibu sembuh. Saya bilang, "Tuhan luar biasa," gitu. "Tuhan jawab doa saya," gitu. Ya buat saya bersyukur. Jujur aja 3 bulan saya boleh melewati semua itu. Buat kok tubuh saya mungkin saya sakit gitu. Secara fisik saya sakit. Aduh kok seperti ini, kok gini. Tapi saya bersyukur selama 3 bulan itu saya boleh mengalami waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Saya mempunyai waktu yang pribadi khusus sama Tuhan gitu. Bagaimana saya benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Mungkin selama ini boleh dibilang saya yang merasa, "Oh saya mampu." Saya paling anti untuk istilahnya apapun yang saya bisa lakukan sendiri gitu. Saya merasa bisa semuanya, bahkan untuk tubuh saya, kesehatan saya juga saya nggak pernah memikirkan gitu. Saya selalu sehat sehat sehat, nggak pernah memikirkan itu. Tapi Tuhan izinkan itu semua untuk melihat bahwa, "Leni, kamu itu butuh Tuhan, masih ada Tuhan," gitu. Kamu tidak bisa istilahnya kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri gitu. Saya bersyukur Tuhan begitu baik, Tuhan mengajarkan bahwa, "Yuk, fokusnya sama Tuhan."
benar gitu. Waktu saya sakit kemarin, saat saya mengeluh, "Aduh Tuhan sakit sakit ini," itu membuat saya semakin terpuruk. Tapi saat saya fokus sama Tuhan, saya menyerahkan semuanya sama Tuhan, "Tuhan, saya menyerahkan semuanya sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidup saya percaya Tuhan akan mampukan saya, Tuhan akan memberi yang terbaik buat saya." Itu membuat saya semakin bangkit, semakin istilahnya saya tidak boleh menyerah gitu. Saya bersyukur saya boleh mengalami perjalanan iman yang luar biasa buat hidup saya gitu. Tuhan pulihkan semuanya. Bahkan saya lihat gitu, saat, boleh dibilang untuk dananya yang cukup besar gitu, buat saya pribadi cukup besar. Saya harus 2 kali masuk rumah sakit, harus operasi, bahkan tesnya juga cukup lumayan itu gitu, besar gitu. Tuhan gimana gitu, gimana saya bisa membayar semua itu, tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan istilahnya, eee, dia tidak setengah-setengah, Tuhan tidak setengah-tengah. Saat Tuhan campur tangan semuanya beres gitu, waktu saya mau keluar rumah sakit, "Tuhan, saya mau keluar rumah sakit besok bagaimana?" Tepat saat itu juga ada Tuhan kasih berkat gitu. Tuhan cukupkan semuanya, luar biasa. Sampai saat ini, ya saya masih kontrol 1 bulan sekali untuk cek, karena, biar, pemulihannya benar-benar, sempurna gitu. Ya. Saya bilang, sampai saat ini tidak kekurangan berkat Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, saya bersyukur gitu. Kalau bukan tangan Tuhan, kayaknya tidak mungkin gitu. Dengan biaya yang cukup besar dan kondisi keuangan keluarga kami yang seperti ini, tapi Tuhan cukupkan semuanya. Saya bersyukur saya boleh menjalani perjalanan iman bersama Tuhan selama 3 bulan. Ya, singkat cerita mungkin itu aja yang menjadi kesaksian saya. Saya berdoa gitu, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang sekarang sedang mengalami sakit penyakit, maupun masalah atau percobaan yang Tuhan izinkan kita hadapi, jangan takut, Tuhan yang akan menolong. Yes. Fokusnya sama Tuhan, berserah sepenuhnya sama Tuhan. Mujizat itu masih ada. Kalau Tuhan bisa sembuhkan saya yakin gitu, Tuhan juga bisa sembuhkan Bapak, Ibu, saudara semua gitu. Amin. Amin. Yang penting kita percaya bahwa kedaulatan Tuhan dalam hidup kita gitu. Kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu aja mungkin yang boleh saya bagikan. Semoga ini boleh menjadi berkat buat ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian. Saya percaya gitu, tangan Tuhan yang akan memberkati kita semua, tangan Tuhan yang akan menolong kita. Fokusnya sama Tuhan. Percayakan semuanya sama Tuhan. Kalau Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita, nggak usah takut. Itu aja, Pak. Amin. Wow, luar biasa sekali. Ya, saya percaya pesannya sangat jelas dari Ibu Leni, bagaimana kita harus fokus kepada Tuhan. Tuhan tidak setengah-setengah menolong kita, dan kemudian Tuhan akan menyelesaikannya. Kedaulatan Tuhan dinyatakan. Begitu ya Bu Leni ya? Iya, Pak. Baik. Terima kasih Bu Leni untuk kesaksiannya sore hari ini, sangat memberkati, dan izinkan saya berdoa untuk Ibu Leni ya. Iya. Baik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk anak-Mu Ibu Leni Mulyawati yang hari ini boleh kami dengarkan kesaksiannya. Bagaimana dia mengalami proses yang daripada Engkau. Bahwa Tuhan menolong, Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Kedaulatan-Mu dinyatakan. Amin. Dan bagaimana dia fokus kepada Engkau Tuhan. Maka Tuhan, sore hari ini kami mau memberkati Ibu Leni Tuhan. Supaya kesembuhannya disempurnakan oleh Amin. Tuhan. Supaya melalui hidupnya, kesaksiannya banyak orang yang dikuatkan dan banyak orang yang dihiburkan oleh kesaksiannya. Tuhan pakai terus kehidupannya di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang dia kerjakan. Tuhan menyertai dan Tuhan membuatnya berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Ibu Leni ke dalam tangan Tuhan. Meteraikan biji mata-Mu Tuhan menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Leni. Percaya kau Tuhan
sanggup. Ku percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya penuh. Ku percaya Kau Tuhan sanggup. Ku percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala